Halo Cancer, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Kalau sedang sakit, semoga lekas sembuh. Kali ini aku mau menemani dengan general reading untuk bulan September. Dan seperti biasa, ini akan menarik banyak energi. Jadi mungkin ada yang resonate atau sebagian. Dan kalau kamu ingin menyimak yang tema per minggu gitu ya, kamu bisa cek ke mini reading. Nanti aku sisipkan apakah di kanan atas atau di bagian akhir dari video ini. Sekarang kita fokus ke pesan dan energi untuk Sun, Moon, Rising, Venus, Mars in Cancer. Ada Six of Autumn. Ini aku pakai Fairy Tarot, kemudian aku akan tarik 2 Oracle Cards. Yang pertama dari Earthcraft Oracle. Ada pesan apa dari energi feminin? Ini tidak terbatas untuk yang dominan feminin energinya ya, tapi aku mengambil kali ini pesan dan energi dari feminin. Jadi ada beberapa ya yang komentar saya maskulin gitu, bla bla bla. Ya silakan, kalau ingin menyimak ini juga boleh untuk kamu, tapi kalau kamu tidak mau juga tidak ada yang memaksa gitu ya. Kemudian yang terakhir dari Spirit Animal Wisdom, pesan untuk zodiak Cancer. Oke, sudah ada 2 ya. Aku ambil keduanya, yang satu terbalik. Di sini nurture dan tenderness. Oke. Aku tidak secara ininya aku membaca kartu yang reversal ya. Tapi aku mengambil itu sinyal bahwa ada yang perlu disesuaikan atau energi yang perlu diperbaiki dari Cancer ya, terkait nurture. Oke, Cancer. Pertama dari tarotnya ya, ada Six of Autumn. Aku merasakan energi kali ini kamu itu sedang membutuhkan keseimbangan. Dan di sini kamu diminta untuk lebih bijak gitu ya. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kamu keluarkan, apakah itu berbentuk materi maupun non-materi. Kalau berbentuk materi itu semacam sedekah atau amal. Tidak perlu banyak, tapi yang penting kamu mengeluarkan dengan ikhlas. Kemudian di Six of Autumn ini ya, intinya kamu berbuat baik aja meskipun ya situasi dan kondisinya tidak memungkinkan. Atau kamu itu sedang merasa lelah, sudah sekian lama berbuat baik tapi kok mendapatkan balasannya tidak seperti yang diharapkan. Sebenarnya sih di sini ya ada 2 hal yang aku lihat. Yang pertama mungkin kamu itu sedang membayar utang karma. Jadi terkadang ya kesalahan di masa lalu, disadari atau tidak disadari, itu memang perlu dilunasi. Kemudian yang kedua, aku melihatnya ya menabung aja gitu ya, menabung karma baik, menabung kebaikan, meskipun berat ya, meskipun pahit ya. Tapi percayalah bahwa apa yang kamu tabung sekarang, itu akan kamu petik ya di kemudian hari. Dan memang berat ya, karena aku merasakan sebagian dari Cancer sepertinya memang mengalami hal-hal yang kurang enak. Ada omongan miring ya, atau mungkin fitnah. Dan itu sebenarnya kamu sudah berusaha untuk menanggulangi. Kalau di sini ya, kelihatannya usaha kamu itu sudah cukup. Kamu sudah berusaha klarifikasi, atau menunjukkan niat baik kamu, itikat baik, berusaha untuk mencairkan suasana. Tapi kalau itu tidak menolong, ya sudah, biarkanlah semesta, Tuhan Yang Maha Kuasa yang akan memberikan penyelesaiannya gitu ya. Jadi kamu berbuat kebaikan kepada orang banyak ya, bukan kepada yang bersangkutan aja. Atau yang bersangkutan itu ya biarkan saja gitu ya, kalau perlu jaga jarak. Jadi kamu tidak perlu banyak berinteraksi dengan orang yang memfitnah kamu atau orang yang bermasalah dengan kamu gitu ya. Tapi kamu tetap berbuat baik ke orang yang di sekeliling kamu atau ke orang lain, ke orang yang tidak dikenal juga nggak apa-apa gitu ya. Misalnya kamu mau donasi ke yayasan, ke panti sosial gitu.
Itu tidak mengapa, jadi lakukanlah apa yang bisa membantu kamu secara spiritual. Artinya usaha ikhtiar kamu itu sudah kamu lakukan, dan kalau kamu merasa sudah benar-benar sungguh-sungguh gitu ya, ingin memperbaiki situasi dan kondisi kamu, tapi kok orang menangkapnya salah ya, mereka itu salah paham, maka minta tolonglah kepada Yang Maha Kuasa. Karena ketentuan ya, segala sesuatunya itu akan diputuskan oleh Yang Maha Kuasa. Kemudian di sini ada nurture dan tenderness. Mungkin karena kamu lelah atau kamu itu sudah kesel gitu ya. Karena kan manusia itu sesabar apapun pasti ada batasnya. Aku melihatnya sebagian dari Cancer mungkin sudah mulai bodoh amat atau malah jadi berkebalikan gitu ya. Dari sifat yang mengayomi, sifat yang mau taking care orang di sekeliling, kelihatannya kamu itu sudah mulai, udah deh kayaknya pengen lepas tangan aja, capek gitu. Di sini sih pesannya ya, kamu itu perlu menguatkan diri. Bukan berarti kamu menjadi sosok yang kayak batu gitu ya. Bukan menguatkan diri dengan keras. Tapi kamu itu menguatkan diri bahwa dengan apa yang kamu lakukan, terutama dengan kelembutan kamu, itu akan bisa mengikis batu yang keras gitu. Mengikis orang-orang yang tidak baik untuk kamu gitu ya, atau hal-hal yang menggerogoti kamu. Intinya sih kamu jangan lelah untuk berbuat baik. Di sini aku juga lagi-lagi merasakan ya, ada hubungan antara, sebagai contoh ya, ibu dengan anak ya, atau orang tua dengan anak, atasan dengan anak buah yang kurang harmonis. Sepertinya itu ada kecenderungan bahwa yang lebih dominan atau merasa berkuasa menindas yang lemah gitu ya. Nah, di sini sebenarnya ya segala sesuatu itu kan tidak bisa salah satu itu lebih. Dunia ini memerlukan keseimbangan gitu ya. Meskipun keseimbangan itu sulit untuk digapai, tapi alam ini pasti akan berusaha untuk menyeimbangkan. Makanya sebagai contoh ya, ada bencana alam, ada hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Semuanya itu untuk menyeimbangkan gitu. Jadi untuk Cancer, kalau kamu merasa diperlakukan tidak adil, atau mungkin kamu yang memperlakukan orang lain dengan tidak adil, kamu harus berhati-hati. Karena mungkin saja saat ini kamu aman gitu ya, atau orang itu merasa, aku memang berkuasa gitu ya. Tapi kan hidup itu selain memerlukan keseimbangan, hidup itu juga berputar. Jangan sampai saat ini orang itu ya atau kamu merasa sedang di atas angin, tiba-tiba gitu Yang Maha Kuasa memutarbalikkan keadaan. Di situ barulah menyadari gitu ya bahwa apa yang dilakukan salah. Tapi kan sudah terlambat. Aku juga di sini merasakan ada keterkaitan dengan fellow water sign, yaitu Pisces. Mungkin kamu bisa meminta bantuan atau intinya tuh kalau kamu bermasalah dengan Pisces, sebenarnya ini adalah masalah mengenai perasaan yang gak ketemu gitu ya. Intinya kalau kamu dengan Pisces, sebenarnya penyelesaiannya itu gampang ya. Kalian itu perlu mengemukakan emosi satu sama lain, tapi dengan tidak emosional gitu ya. Jadi gunakanlah empati. Atau kalau kamu itu punya sahabat Pisces dan kamu sedang mengalami kesulitan, kelihatannya Pisces ini yang akan membantu kamu. Jadi ada dua hal ya, bisa jadi kamu bermasalah dengan Pisces atau kamu bisa mendapatkan bantuan dari Pisces. Dan sekarang kita lihat ya, Oracle card dari Earthcraft Oracle, energi feminin, ya kan, Karmic Debt. Dan ini terbalik gitu ya. Jadi memang ada yang perlu disesuaikan. Jadi kalau kamu merasa kurang beruntung gitu ya, atau menghadapi masalah yang bertubi-tubi, sebenarnya ya ada karma yang perlu dibayar. Jadi berbesar hati gitu ya, berlapang dada bahwa apa yang terjadi pada diri kamu itu merupakan suatu, bisa dibilang ya karma, utang gitu ya. Jadi
Anggap saja kamu mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, itu untuk membayar karma buruk kamu di masa lalu. Dan sepertinya sih tidak perlu mencari-cari gitu ya, apa sih keburukan aku di masa lalu? Karena ini aku melihatnya series of unfortunate events gitu ya. Jadi ketimbang kamu menggali dan terus gitu ya memikirkan hal-hal yang sudah lewat, ya kamu jalani aja gitu ya yang sekarang, berserah diri kepada ketentuan yang maha kuasa sambil meminta pertolongannya. Dan anggap aja gitu ya, ketika kamu selesai menjalani semua ini, kamu akan seperti terlahir kembali. Dan aku lihat sih seperti itu ya. Jadi tidak ada sesuatu yang merugikan kamu, karena di sini kamu akan menjadi lebih kuat ya. Aku rasakan si polar bear ini mewakili sosok kamu yang kuat, tapi penuh kelembutan. Karena di sini gambarnya hubungan ibu dengan anak gitu ya. Dan ibu yang berada di depan menuntun anaknya. Jadi energi feminin ini ditekankan sekali lagi ya. Bukan soal laki-laki atau perempuan, tapi energi feminin. Mungkin kamu mau mencari tahu apa yang termasuk energi feminin, silakan. Di sini mungkin terlalu panjang lebar ya kalau aku bahas, tapi intinya kamu laki-laki atau perempuan boleh mengambil hikmah atau juga hal-hal positif dari reading kali ini. Intinya kamu akan bertumbuh gitu ya, kamu akan menjadi sosok yang lebih kuat, lebih dewasa, dan lembut. Lebih lembut gitu ya, kuat yang lembut. Dan aku rasakan di bulan September ini ya, benang merahnya di beberapa zodiak adalah seperti itu. Ada kekuatan yang lembut. Jadi bukan kekuatan yang seperti agresi gitu ya, seperti adu otot, adu mulut, perang, bukan yang seperti itu. Tapi kekuatan bagaimana bisa mengendalikan diri dan membuat diri kita itu menjadi orang yang lebih baik. So, buat Cancer, kalau yang sekarang sedang merasa kurang beruntung, kurang happy gitu ya, di bulan September ini pesannya adalah jalani dengan ikhlas. Dan kamu juga bisa berusaha untuk mengurangi atau mempercepat prosesnya dengan berbagi ya, sedekah, amal, dan juga berdoa. Mudah-mudahan di akhir September semuanya itu sudah melunak, semuanya sudah bisa diselesaikan dengan baik, dan segala sesuatunya itu kembali normal, kembali happy, kembali penuh empati gitu ya. Tidak ada lagi kekerasan, tidak ada lagi yang marah-marah, tidak ada lagi keributan. Oke, so demikian dulu reading untuk Cancer, semoga membantu. See you and take care.